Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mirsya Mauludin. Di video kali ini kita mau ngebahas mengenai tutorial dasar AutoCAD teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada yang bertanya di kolom komentar, bikinin tutorial CAD dari dasar dong om katanya. Oke, sekarang gua mau coba bikin tutorial dasar AutoCAD, tentunya berdasarkan pengalaman gua sendiri teman-teman. Dan di sini juga gua masih belajar mengenai program AutoCAD. Jadi kita sekarang sama-sama belajar teman-teman. Jika teman-teman punya cara yang lebih cepat dari yang gua tunjukkan, silahkan isi di kolom komentar teman-teman sebagai bahan pelajaran buat diri gua sendiri. Oke, langsung aja kita mulai. Biasanya kalau gua baru buka jendela baru kayak gini, yang pertama dilakukan yaitu mengatur satuan yang mau dipakai teman-teman. Satuannya itu mau meter atau sentimeter dan masih banyak lagi. Dengan cara mengeluarkan toolbar unit teman-teman, kita bisa ketik menggunakan command UN enter. Nah, setelah muncul drawing unit ini, pada bagian insertion scale ini kita bisa klik dan milih satuan sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Biasanya gua pakai milimeter atau meter ya. Di sini sekarang gua mau pilih milimeter. Setelah itu pada bagian precisionnya kita bisa pilih juga mau berapa angka di belakang koma teman-teman. Gua biasa pilih yang 3 angka di belakang koma. Setelah itu kita klik OK. Kemudian gue itu lebih terbiasa menggambar tanpa menampilkan grid-grid kotak ini teman-teman. Cara menghilangkannya kita klik tombol F7. Tapi selera orang beda-beda ya. Kalau misalkan teman-teman lebih suka menampilkan dengan grid, tidak perlu dinonaktifkan teman-teman. Langkah berikutnya yang biasa gue lakuin itu membuat layar teman-teman. Nah, berhubung di tempat kerja gue itu layarnya udah ada standar dari kantor, jadi gue itu enggak bikin ulang kembali, melainkan memasukkan file standar layarnya sehingga enggak membuat layar baru teman-teman. Karena di sini kita belum ada layarnya, kita coba bikin manual. Seumpama sekarang kita mau bikin pintu teman-teman. Jadi di pintu itu ada kusennya, kemudian ada daun pintu dan ada pegangan pintunya teman-teman. Jadi kita coba bikin 3 layar. Kita pilih pada bagian layar properties ini teman-teman. Kita klik, atau kita juga bisa menggunakan command dengan perintah LA enter. Setelah muncul tampilan layar ini, kita bikin layar baru pada bagian ini teman-teman. New layer, kita klik aja, kita masukkan namanya kusen. Di sini kita juga bisa milih warnanya, kemudian ketebalan garisnya, dan garisnya mau seperti apa tipenya teman-teman. Kita ganti warnanya misalkan menjadi warna merah, kemudian kita atur ketebalannya. Nah, pada bagian line weight ini kan kita bisa mengatur ketebalan. Tapi mengatur ketebalan ini ada beberapa cara teman-teman. Kita bisa mengatur lewat line weight ini, atau kita bisa mengatur dari warnanya teman-teman. Kalau dari warnanya ada langkah berikutnya, sehingga warnanya tersebut kita bisa atur ketebalannya. Kita bikin 00 aja di sini teman-teman. Kalau misalkan kita mau, kemudian kita bikin layer lagi untuk daun pintunya. Kita ganti warnanya, kita bedakan. Satu lagi pegangan pintu. Kalau di tempat kerja gua itu untuk membedakan ketebalan garis itu lebih sering menggunakan dari warnanya teman-teman. Nah, itu caranya cukup panjang juga, sehingga nanti aja kita bikin video khusus untuk bagaimana cara mengatur ketebalan garis dengan menggunakan perbedaan warna. Kalau di sini kita atur garisnya dibikin sama aja 0,00. Oke, setelah itu kita close aja teman-teman. Sekarang itu layar yang aktif masih layar 0 teman-teman. Kita klik ganti ke layar kusen. Oke, setelah itu kita coba bikin kusennya. Jadi untuk bikin kusennya itu ada beberapa cara teman-teman. Ada, pertama kita bisa menggunakan komentar rectangle atau kotak. Kemudian kita juga bisa menggunakan garis. Nah, garis juga ada beberapa komen. Bisa menggunakan line dan polyline teman-teman. Nah, bedanya line dan polyline itu kayak gini. Kalau line ini kan tinggal kita klik aja L enter. Misalkan kita tarik ke sini ke kanan. Garisnya itu dia terputus teman-teman, nggak menyatu. Sementara kalau polyline PL enter,
kita klik ke sini, klik lagi ke sini, kita escape, garisnya itu menyatu teman-teman. Nah, gua lebih sering menggunakan polyline ya. Kita hapus dulu, kita bikin kusen teman-teman. Kita PL enter, misalkan tinggi kusennya itu 2,2 meter. Karena tadi menggunakan satuan milimeter, jadi kita masukkan ukurannya ribuan ya, jadi 2200. Enter. Kita masukkan ukuran lebarnya 90 cm, jadi 900. Kita dekatkan ke ujung bagian sini dengan diklik. Nah, setelah muncul garis hijau ini, kita klik teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk melepaskan komentarnya, kita bisa klik enter atau ESC. Kemudian kita bikin ketebalan kusennya teman-teman. Ketebalan kusennya ukurannya 5 cm. Caranya itu kita offset garis yang ini teman-teman. Offset itu perintahnya enter. Masukkan mau berapa jarak yang di offset. Jaraknya 50 atau 5 cm. Kita klik garis ini. Kita mau offset ke arah mana teman-teman? Ke arah luar atau ke arah dalam? Nah, kita offset ke arah dalam. Nah, setelah itu kita klik enter. Karena di bagian bawah kusen ini belum ada garis penutupnya, kita bikin dulu teman-teman dengan menggunakan line. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini kita mempunyai 4 buah garis. Yang pertama ini, garis ini, dan ini. Kita juga bisa menggabungkan semua garis ini teman-teman dengan cara ketik PE enter, klik satu garisnya, kemudian pilih join teman-teman. Setelah itu kita blok semua, kita klik enter, kita klik ESC, udah. Nah, sekarang garisnya sudah tergabung. Nah, sekedar mengingatkan teman-teman, kalau misalkan gua bilang enter itu yang diketik spasi teman-teman. Oke, setelah itu kita bikin daun pintu. Kita rubah dulu layarnya ke daun pintu teman-teman. Setelah itu kita bikin kotak dengan perintah REC enter. Kita klik dari ujung bagian sini ke ujung bagian bawah ini teman-teman. Oke, setelah itu kita bikin offsetnya sekitar 10 cm teman-teman, atau 12 cm. Misalkan kita offset 10 cm, 100, kita klik, kemudian offset ke bagian dalam. Dan biasanya pada bagian bawah itu lebih tebal, kita move, kita klik ini, kita klik titik tengah ini teman-teman, geser misalkan 20 cm ya, jadi 200. Oke, setelah itu kita bikin pegangan pintunya teman-teman. Kita rubah dulu layarnya ke pegangan pintu. Kita bikin kotak aja di sini dengan ukuran 6 cm kali 20 cm teman-teman. Jadi 60,200. Ada yang lupa gua jelasin teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bikin kotak itu kan memasukkan ukuran panjang kali lebarnya. Misalkan seumpama kayak gini, REC enter. Kita klik, kemudian kita masukkan ukurannya itu lebarnya dulu teman-teman, baru ke bawahnya 1,5 meter kali 2 meter, misalkan kayak gini 1500, kemudian koma dan 2 meter, enter. Oke, ya seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kita bikin pegangannya, kita pakai kotak aja. Kita klik bagian sini teman-teman. Oke. Nah, di sini kita udah bikin model pintu teman-teman. Nah, setelah itu kita coba bikin tali ukur atau dimensi teman-teman, sehingga kita bisa mengetahui ukuran lebar dan tingginya berapa. Jadi untuk membuat dimensi itu kita bisa pilih menu annotate ini. Kita pilih bagian yang ini teman-teman, yang linear, atau kita juga bisa menggunakan komen DAL. Caranya itu kita klik bagian ujung ini, kemudian jaraknya mau kemana, semua ke ujung bawah teman-teman. Kita klik, kita geser ke bagian kanan.
Nah, di sini kan angkanya nggak kelihatan ya. Kita juga nanti bisa mengatur ukuran angka ini agar terlihat teman-teman. Sekarang kita coba bagian atasnya dulu, kasih dimensi. Kita klik ujung sini ke ujung sini. Oke, sekarang coba kita atur ukuran dimensi ini teman-teman, sehingga dengan view seperti ini ukurannya bisa terlihat. Caranya itu kita klik di enter. Setelah terbuka dimensi style manager ini, kita bisa mengatur teman-teman. Kalau di tempat kerja gua itu dari mulai standar layer, standar dimensi udah ada aturannya teman-teman. Nah, cuman sekarang kita coba bikin manual dengan cara ketik bagian new ini teman-teman. Kita masukkan tali ukur. Kita pilih continue. Pada bagian menu lines ini kita bisa pilih beberapa pilihan. Yang pertama kita bisa milih warna dari garisnya teman-teman. Nah, garisnya kita bisa rubah warna. Extension line juga kita bisa rubah warnanya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pilih bagian simbol and arrow teman-teman. Pada bagian ini kita juga bisa pilih mau pakai bentuk seperti apa dimensinya. Kalau yang bisa gua pakai itu yang architectural tick ini teman-teman. Nah, jadi tandanya silang atau dot juga bisa, titik. Sekarang kita pilih yang arsitektural teman-teman. Kemudian pada bagian teks kita bisa milih warnanya dan posisi teksnya teman-teman. Misalkan kita rubah warnanya menjadi ungu. Kemudian pada teks alignment ini kita bisa rubah juga teman-teman. Misalkan kita klik bagian horizontal. Jika kita klik bagian horizontal tadi, kita bisa melihat previewnya seperti ini. Kemudian bagian ISO, bagian angkanya akan berubah juga teman-teman. Kemudian pada bagian align nggak ada perubahan ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian kita lihat menu fit. Kalau di tempat kerja gua itu kita bisa mengatur ukuran besar angkanya itu dari sini teman-teman. Kita bisa sesuaikan. Seumpama kalau misalkan kita menggunakan gambarnya itu skala 300, di sini tuh bakal dirubah menjadi 0,3 teman-teman. Atau skala 500 0,5 seperti itu. Nah, berhubung di sini kita bikin manual, bikin sendiri, kita masukkan angka 1 saja. Kemudian kita klik OK aja teman-teman. Karena bagian ketiga menu ini gua jarang pakai, jadi nggak tahu juga fungsinya buat apa. Oke, setelah itu kita klik tali ukur dan set current teman-teman. Oke, kita close. Nah, cara merubahnya itu kita pilih dulu dimensinya, kemudian pilih juga yang ini. Kita ganti ke yang tali ukur teman-teman. Nah, seperti ini ya. Karena tadi ukuran teksnya belum dirubah, kita rubah lagi ke modify teman-teman. Pada bagian teks kita tinggikan angka 2,5 ini, misalkan jadi berapa ya? Misalkan jadi 5 deh, atau 10. Kita klik OK, kemudian klik tali ukur lagi, set current dan close. Nah, sekarang terlihat memperbesar tapi masih belum kelihatan teman-teman. Kita coba ulang lagi caranya. Kita naikkan menjadi 50 atau 60 deh. Kita klik OK. Kita set current lagi dan close. Sekarang angkanya sudah terlihat teman-teman. Oke teman-teman, sekian video singkat dari gua. Mungkin ini cara yang perlu diketahui terlebih dahulu buat teman-teman pemula, mulai dari mengatur satuan, kemudian komentar-komentar yang sering digunakan seperti membuat line, membuat rectangle, cara mengatur layer, dan cara memunculkan dimensi teman-teman. Kemudian mohon maaf jika video ini kurang optimal teman-teman. Jika teman-teman punya saran untuk video ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar teman-teman. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel gua. Sampai ketemu di video gua berikutnya. Terima kasih.